bahwa gubernur ini bukan raja, sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Namun didinya asa jadi raja baheula keur jadi ketua DPRD gawena weuh Ulah sok bukan zaman nu keur dicintai ku rakyatna. Berat Pak, berat mal kuat kajungkalkeun ogenan. Lain malah dijungkal. Kalau begitu jungjung, Pak. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada video para kumpulan atau pasukan ya. Ini disebutnya apa ya? Pasukan ya tepatnya ya. Pasukan yang mengkritik KDM, dan pasukan ini nggak tahu ini maksudnya apa dan tujuannya kemana. Apakah ini adalah seorang pejabat atau dewankah dan atau aktiviskah? Kita tonton bersama. Ini habis-habisan menyerang KDM ya dari kinerjanya, dan pokoknya dicari celah-celahnya kesalahan KDM atau kekurangannya. Oke, seperti apa? Kita tonton bersama. Let's go. KDM Raja atau Cekot? KDM Raja atau Cekot? KDM Raja atau Cekot? Pada ketawa ya, seneng banget menyebut KDM Raja atau Cepot ya. Jadi sebutannya KDM sekarang bertambah lagi Raja atau Cepot ya. Ini adalah apa ya? Seresahan kaukus KF tokoh ketokohan Jawa Barat ya. Nah, ya disebutnya ini aktivis ya sebenarnya. Oke. Ini para gerombolan atau para pasukan ya. Kita dengarkan ya, karena komentarnya membuat mungkin membuat netizen menjadi geram. Dan habis ini ada komentar dan tanggapan dari netizen. Dari Mulyadi yang berpasangan dengan Herwan dalam konteks dia sebagai gubernur kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah tadi banyak pendapat baik dari kalangan aktivis ya, juga dari akademisi, bahkan para pelaku di dunia pemerintahan baik yang pernah menjabat eksekutif maupun juga legislatif, dan banyak saya mendapat apresiasi juga dari sebentar, ini ada ternyata ketahuan. Nah, yang di belakang ya bapak-bapak baru datang tadi yang tertawa hahaha, ternyata pakai baju moncong putih. Ada gambar banteng. Oh, ketahuan dari kubu mana, fraksi mana. Oke, ini ada gambar banteng di sana ya, terlihat ya. Dan di sebelah gambar banteng ada nyonya ya. Sang nyonya di sana, dan gambar bantengnya tertera banget bapak-bapak itu yang di belakang pakai baju hitam dan gambar bantengnya itu terlihat ya. Oke, jadi kita tahu bahwa ini mereka aktivis dari Banteng. Pantesan mengkritik abis-abisan. Yuk kita dengarkan bersama. Tokoh-tokoh mantan gubernur, mantan wakil gubernur, mantan bupati yang memberikan sebuah support untuk bagaimana rasakannya KDD Jawa Barat ini. Kalau dalam bahasa orang Sunda siri asuh. Bagian dari itu kita ingin juga memberikan sebuah masukan-masukan konstruktif kepada gubernur dan wakil gubernur dalam rangka sesuai dengan apa hendak kita bersama bahwa Jawa Barat itu melimpah lagi. Ya. Memang dalam pendapat-pendapat yang dikemukakan tadi banyak hal yang dipertanyakan, yang menganggap bahwa 100 hari ini masih belum tampak ya apa yang menjadi gagasan yang dibentangkan secara konstitusional lewat mekanisme kepemerintahan, lalu parameter apa yang digunakan, dan juga dari aspek penggunaan anggaran pun yang terkesan memang sporadis dicermati, bahkan ada perubahan sampai ke 6 kali yang tentu memerlukan sebuah kajian-kajian, termasuk juga dari tata krama budaya yang ingin disampaikan bahwa misi kepemimpinan Jawa Barat ini diwarisi oleh sebuah nilai yang sangat santun begitu, sehingga tidak memberikan dampak psikologis kepada masyarakat, sehingga ada tutur kata yang menimbulkan suatu bahasa yang keluar dari peradaban dan budaya kita. Nah, itu pun disampaikan. Oleh karena itu Kaukus bersepakat bahwa apa yang disampaikan tadi untuk kita rumuskan dan akan menjadi sebuah poin-poin yang akan disampaikan langsung kepada pemerintahan melalui DPRD Provinsi Jawa Barat dalam waktu tentu tidak terlalu lama, dan juga untuk disampaikan kepada langsung. Bahkan tadi ada keinginan untuk berdialog,
Pak Deddy Mulyadi apapun ceritanya adalah Gubernur Jawa Barat yang kita hormati dan aspek konstitusinya sudah ditempuh dan kita sama-sama ingin ikut bagaimana memperbaiki Jawa Barat. Kita akui memang dari fase-fase Gubernur Jawa Barat mulai dari sebelum era reformasi, zaman Orde Baru maupun sebelumnya, yang kebetulan kami memang memiliki pengalaman berinteraksi, ini memang agak lain ya, agak lain. Tapi satu hal yang prinsip, ya tadi tingkat kepuasan ya hari ini yang sampai berapa? 94%. Tapi itu media sosial, dianggap saja lah kami ini ada di 6%-nya ya, tapi 6% ini kan memiliki sebuah intelektual, mudah-mudahan bisa menjadi mewarnai suatu pemikiran yang di luar alam hayal atau alam media sosial begitu, di alam nyata ya. Kenapa demikian? Karena memang kita sangat menghindari ada sebuah perubahan tatanan bernegara dan bangsa yang digiring oleh kekuatan media sosial. Tapi kita ingin berjalan pengaturan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan ini dalam rel aturan konstitusi yang ada. Jadi jangan kemudian sepertinya kita dihadapkan dengan opini lewat konten, lalu kemudian publik, padahal ada sebuah mekanisme konstitusi yang memang harus ditempuh. Ya. Tetapi ada potensi memang beberapa hal yang berdimensi pelanggaran, dan itu akan kita kaji lebih dalam. Nah, dari perilaku yang memang kita lihat ya, tadi ada disimpulkan tentang beberapa kebijakan yang menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, bahkan dalam spektrum yang lebih luas kaitan dengan beberapa statement beliau ya, menilai sebuah perilaku gitu, dan memang diperkuat juga oleh media-media sosial, oleh media yang punya kaliber gitu, seperti dari Tempo misalnya, lalu kemudian juga pernyataan Pak Deddy sendiri yang menilai seseorang yang cukup kontroversi lalu dianggap sebuah semacam dewa lah begitu kan. Sebentar ini ya, ini ada membawa dari Tempo. Oh, berarti Tempo sama masih pasukan mungkin ya, pasukannya Banteng Tempo ini. Kita tahu sendiri ke pasukan Banteng ada si Ono Surano. Nah, kemarin juga yang wall out DPRD wall out bersama-sama itu ya Banteng lagi, dan ini Banteng lagi, dan ternyata pada kesimpulannya ya sudahlah, Banteng pada intinya ini ngomong bahwa kita sudah sangat berpengalaman dan ya kita intinya pingin pada diikut sertakan. Banteng ini pada ingin ikut serta, pingin diajak sama KDM ya, padahal KDM ini bukan dari Banteng sih menurut saya, dari Gerindra. Oke, kita lanjut saja lah. Lalu kemudian bisa memberikan sebuah ruang yang begitu sangat harmonis kepada pihak pengusaha yang bagi kita sebagai masyarakat masih dipertanyakan tentang integritas dan komitmen kebangsaannya, terutama dalam kasus-kasus seperti Iktua, pagar laut, lalu kemudian kebijakan-kebijakan kontroversi lainnya dalam hal pengembangan usahanya. Tetapi dia seperti mendapat ruang ya, sehingga ada pertanyaan tadi, ini sebenarnya siapa sih? Jadi ada judul akhir tadi statementnya, KDM ini cepot atau raja begitu. Pak, kalau disayangkan, kalau boleh menilai dari kalkulasinya menilai kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 hari. Tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya. Gagal. Yang dibangun baru opini ya? Ya artinya bukan kerja ya, ada parameternya dari aturan kan. Ya, dari beberapa yang memang berkaitan dengan kebijakan beliau sendiri yang tidak konsisten, lalu tidak menghormati mitra kerja, dan bukan hanya di tataran hubungan dengan legislatif, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis ya, terutama dengan wakil gubernur. Dipastikan itu ada miss dan terjadi sebuah ledakan-ledakan yang tidak harmonis. Bukan perangkatnya kelihatannya juga seperti di OPD ya, belum menunjukkan sebuah ada bersinergi yang baik, dan itu terlihat kan ketika kasus penyegelan dan sebagainya, dan termasuk sekolah ada yang besar ya, hubungan dengan mungkin ada kewenangan yang overlap dengan bupati dan wali kota juga ya. Baik kan. Jadi jika keluar terlampu kumaturlah, lalu ada apa? Itu yang harus menjadi koreksi kabeh.
Ya, ini yang harus jadi koreksi. Nah, saya koreksi nih Kang Deddy kemarin bicara, saya nggak tahu saya lupa lagi di event apa, tapi ada pernyataan. Oh, yang penting selesai dulu dibakar lu, hati-hati Kang Deddy. Soal sampah ini ada undang-undangnya. Ya, wajib ada perintah untuk dipilah kok. Dari hulu, dari rumah, dan itu kewajiban dulu. Zaman Kang Deddy, Kota Bandung kan sudah diterapkan. Ya, Kang Isman, cuma saya ketika masuk ke TPS dicampurkan lagi. Siapa yang mencampurkan kan bukan masyarakat dari pemerintah. Jadi hati-hati, jangan asal bakar. Insinerator juga boleh, tapi untuk residu dan itu hanya 15. Bahwa gubernur ini bukan raja, bahwa sehebat apapun bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ya perundang-undangan ya peraturan daerah. Jadi kalau saya boleh berpendapat, sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Dan dalam konteks yang lain pun, kalau saya bedah ya, tapi nantilah kita kaji. Di Kaukus ini sedang dilakukan pengkajian, banyak kebijakan-kebijakan dia yang berpotensi melanggar undang-undang juga. Ada gubernur lain bisa menyebut gubernur Jawa Barat itu gubernur konten. Ya, artinya apa? Ngerti nggak konten? Konten ini kan bermuatan kepada profit kan. Sekarang walaupun tidak dalam bentuk PT atau CP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten itu memberikan satu feedback penghasilan kan. Betul nggak? Nah, sedangkan yang di konten adalah kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Ya, artinya apa? Dia menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi Orang lucu ini ya berarti, karena ya memang saking sebelnya, mungkin saking irinya dan saking sakit hatinya, jadi ngomongnya ngasal ya. Nah, konten dari fasilitas pemerintah, emang sebelum jadi gubernur udah konten atau belum? Coba Pak tonton dulu lah. Jangan asal ngomong. Jadi sebelum menjadi gubernur, sebelum menjabat menjadi gubernur sudah konten. Dan hasil kontennya juga untuk masyarakat, bukan untuk membodohi. Jadi katanya ini konten, tapi sekarang fasilitas apa? Fasilitas pemerintahan. Iya sekarang, dulu nggak dilihat. Ya, makanya dulu itu konten untuk membantu rakyat yang kesusahan, rakyat yang membutuhkan. Apalagi sekarang menjadi gubernur, sebelum jadi gubernur aja sudah ngonten, memberitahukan bahwa ini saya loh lagi mengerjakan ini, saya loh ini, saya membereskan ini atau saya bantu ini. Itu bagus kan, daripada orang yang kerja, apalagi pejabat yang kita tidak tahu nih kerjanya apa. DPRD kerjanya apa, DPR kerjanya apa, terus komisi-komisi Komnas HAM, terus KPAI pada kerjanya ngapain. Kan hanya ngomong-ngomong cuap-cuap doang. Dan Kang Deddy Mulyadi sebelum menjabat menjadi gubernur saja udah ngonten ya kan. Sekarang ketika menjadi gubernur masih ngonten dipermasalahkan lagi. Kenapa nggak dari dulu? Lucu. Jadi emang orang yang sudah sakit hati, iri hatinya, udah akan terus saja menerjang. Apalagi ini dari si banteng itu, udah pasti akan terus, karena pasti ini akan disuruh dari pemimpinan atasannya ya. Atasannya udah langsung ini harus digugurkan, ini harus ditumbangkan nih. Seperti dulu ada seorang yang tegas, pejabat yang tegas, saya katakan gubernur Jakarta dulu ya, ditumbangkan wakil gubernur seperti itu. Nanti ini akan bisa terjadi lagi kejadian yang akan ditumbangkan lagi. Jadi harap hati-hati untuk KDM ya, karena akan takutnya terjadi lagi seperti dulu ketika sudah mau mendekati ke Pilpres, nanti akan ditumbangkan. Karena mereka-mereka ini, saya duga mereka-mereka ini sangat-sangat ketakutan jika KDM akan naik lagi, akan lebih baik lagi, karena ketakutannya banyak hal ya, banyak hal dari APBD yang hilang, anggaran-anggaran yang pada udah dipangkas atau apalah dihilangkan, dan sebagai mana mungkin mereka ini akan terus menerjang dan terus akan membegal, terus akan mencegat agar KDM tumbang. Seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh KDM pasti akan menjadi permasalahan oleh mereka, karena udah terlanjur nih hati ini, iri hati, sakit hati, atau apalah ini ada tujuan tertentu. Makanya kita perhatikan ya, kita sebagai rakyat, mau pendukung KDM mau bukan, Provinsi Jabar mau bukan, kita sebagai rakyat Indonesia harus memperhatikan siapa saja sih orang-orang ini yang menyerang. Coba diselidiki ya. Kemarin ada yang menghina KDM juga sudah saya selidiki, oh ternyata dari Banteng juga. Udahlah, netizen sekarang udah lebih pinter. Siapa anda ini ya, silahkan berkoar-koar mau segimanapun juga tidak akan menang dijamin. Sok sana. Lanjut. Gimana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Ya
Kalau mau jadi artis aja gitu. Silakan mau main konten. Kalau gubernur saya kira ada etikanya, ada mekanisme. Saya didelegasikan untuk menjadi koordinator daripada Kaukus Perempuan Jawa Barat. Nah, hal yang menonjol dan kita juga sangat terperanjat kaitan dengan perubahan APBD ya. Jadi tidak sembarangan dalam hal penggunaan APBD, sebab itu ada amanat konstitusi baik secara moral maupun secara konstitusional bahwa DPRD memang punya hak itu. Dan kesimpulan saya kalau memang betul ya perubahan ini sporadis gitu tanpa melalui prosedur dan mekanisme itu artinya itu sebuah pelanggaran. Sebetulnya kalau di level pimpinan saja udah cukup ya, dan ini kan tidak, menurut berita kan tidak. Sedangkan seorang gubernur kan sesuai dengan sumpahnya menjalankan konstitusi dan termasuk peraturan daerah Perda, membuat kegaduhan, ketidaknyamanan bahwa gubernur ini bukan raja sehebat apapun, bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan. Jadi kalau saya boleh berpendapat, Sebentar, ini menyebutkan kegaduhan, membuat ketidaknyamanan. Yang merasa gaduh dan tidak nyaman itu siapa? Kan Anda yang dari Banteng. sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Di Kaukus ini sedang dilakukan pengkajian, banyak kebijakan-kebijakan dia yang berpotensi melanggar undang-undang. Ya banyak tokoh lah, ada jabatan gubernur, ada mantan wakil gubernur, ada tokoh budaya, banyak aktivis, pemerhati ketahanan pangan. Apalagi sekarang menyangkut anggaran, harus tersinggung dan terhina. Anggota legislatif bukan hanya dicoret anggaran aspirasinya, Memprovokasi ceritanya. tapi hak budgeting itu ada di DPR. Kalau menurut saya, kalau saya jadi pimpinan dewan udah ngamuk. Jadi memang Dedi ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, Ca. Sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Sering naik kereta kencana nggak Raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Akang udah kayak raja ini. Wah. Si Tempo mulai ngeledek lagi. Guys, terserahlah kalian mau ngomong apa. Pengikut KDM itu puluhan juta, jadi tidak akan gentar dan tidak akan mundur oleh kalian-kalian yang hanya sekelompok kecil. mulai si Tempo ini. Si Tempo kan tadi udah disebutkan ya oleh para pasukan Kaukus itu tadi. Bahwa si Tempo, berarti si Tempo ini ada keterkaitannya dengan si Banteng. Mulai Bukan raja itu Masuk mah. ke barat. Karena di sampingnya ini, di samping ruangan lukisan itu ada juga ruangan lain yang khusus menyimpan kereta kencana. Ada 2 tuh kereta kencananya. Tapi memang kereta itu kalau kata Dedi juga dibuatnya memang di Solo, Ca. Jadi mungkin itu juga kenapa Jokowi kemudian meminjam kereta itu. Oh, tapi menarik. Ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Nah, beberapa politikus di Golkar Ini orang-orang lagi pada menghayal nih. Mulai ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Dan sebelum menjadi raja tentunya pasti ada gurunya kan dia. Ada mentornya. Dan Betul. siapa? masa seorang raja mau turun ke gorong-gorong, otaknya di mana nih? Ini yang disebut otak dangkal mungkin ya. Harusnya Rocky Gerung yang ngomentari ini nih. Ini yang disebut otak dangkal si Tempo ini. Aduh, raja kok mau turun ke gorong-gorong, mau bersih-bersih, mau ini itu. Raja. Oh, dangkal otaknya nih si Tempo nih. Ini pegawai-pegawainya si Tempo nih, kru-krunya nih. Dari Cibanteng. KDM, cepot atau raja, cek Eka Santosa mantan ketua DPRD, ya kurang dijelaskannya. KDM teh hartina teh asana tina cepot atau masyarakat letik anu ayeuna diparengkeun diparilih ku masyarakat jadi raja, matak ngarti kanu kahayang rahayat da asana ge tina rahayat tina cepot. Lamun didinya asa jadi raja baheula keur jadi ketua DPRD gawena weuh tah. Ngaku Kaukus ketokohan Jabar saha anu nyebut didinya tokoh-tokoh teh kudu cek batur lain ngaku tokoh-tokoh. Kaukus ketokohan Jabar 100 hari kerja KDM gagal anjir lu berhasil nu kawas Ridwan Kamil meureun anjir lu danah hibah awut-awutan kaditu ka dieu eta nu berhasil aneh-aneh wae anjir.
pajarkan kebijakannya tidak konsisten. Nu konsisten mah ono. Tah, dengekeun ku cepil. Konsistensi ono. Keren nih si bapak ya. Dangukeun ya ku cepil ya, ku cepil. Jeung grup didinya bener. Jadi rek hade kumaha oge dianggap goreng we, cek didinya mah konsisten. Terus tidak menghormati mitra kerja cenah. Nu kumaha nu kudu dihargaan teh atuh anggota dewan nu kumaha. Lain anu siga paud nu kudu dihargaan teh lieur geus. Teu kudu loba aromong lah. Masyarakat geus apaleun KDM alus, pokokna mah hidup KDM. Ai aku hebat eta bapak aing euy. Ayeuna teh nambah DP gelarna. Kamari cenah gubernur konten, gubernur Rame Turah jeung sajena. Tah ayeuna dijebol deui podong cek si Mang Eta cenah kamari teh eta Mang Eta. Nyebut teh cenah gubernur si Cepot. Teu ngarti budaya wayang goleknya ata bapak ieu mah si Mang ieu mah penbenci wayang goleknya. Teu terang si Cepot teh saha? Si Copet teh sanajan ayeuna dina caritana alur caritana jadi jalma sangsara balangsak malarat rosa. Anu boga beungeut beureum ya, beungeut beureum ya beureum si Cepet teh. Asli nama eta teh satria nu pangkasepna raja, gagah, tangguh. Henteu kasieunan ku ka nisaanana disebut ku anjeun. Aing mah masihan pada wajangan teh kanggo anjeun ya Pak nu kamari eta teh nyebut gubernur si Cepot. Ulah sok ngarubuhkeun jalma nu keur dicintai ku rakyatna. Berat Pak, berat mal kuat kajungkelkeun ogenan. Lain malah dijungkal. Kalau beuki dijungjung Pak. Ulah wani-wani lah keun be. Eta mah kumaha ceuk alurna. Di situ percantan masih Cepot itu satu sumpingan Bapak Haji Dadan Sunandar Sunarya. Anu terang perwayangan. Saha itu si Cepot, puteran almarhum Eyang Haji Asep Sunandar Sunarya. Milih kirang paham. Kadinya we sumpingna taroskeun sahar si Cepot. Bener teh cek kuring eta si Cepot teh satria, raja anu kasep anu gagah. Boro-boro ting kelas cacah kuricakan ku si Cepot mah. Geuning gatot kaca geng ngulumpruk komo engkang aku amang. Ih tang ngopinya mang mending ngopi biar cenghar nya. KDM ini Cepot atau raja begitu. Kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 Ya, hari. tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya. Ya gagal. Yang dibangun baru opini ya? Ya artinya Bukan penilaian kerja ya, karena Bang? ada parameternya dari aturan kan. Ya. Ini saya dari tadi pengen ngomenin ini nih, 100 hari kerja itu gagal, yang dibangun baru opini. Emang nggak melihat itu jalan-jalan pada di aspal dibangun, terus nggak melihat itu anak-anak nakal pada dikiring ke barak militer. Aduh, terus yang di Bekasi itu yang rumah-rumah dirobohin, terus air sungainya udah pada lancar lagi. Makanya itu loh, pakai kacamata biar kelihatan. Inilah ketika dewan atau DPRD yang kerjanya cuman molor, jadi nggak tahu nih gubernurnya mengerjain apa. Nah ini nah bisanya cuma omong-omong doang. Terus ini Anda ini kerja untuk apa? Membangun apa? Membangun opini masyarakat, menggiring opini masyarakat biar membenci KDM. Nggak akan mampu, Bung. Aduh, lanjut. Ya, dari beberapa yang memang berkaitan dengan kebijakan beliau sendiri yang tidak konsisten, lalu tidak menghormati mitra kerja, dan bukan hanya di tataran hubungan dengan legislatif, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis ya. Ya begitulah pasukan-pasukan si Cepot malah ya. Pasukan si Cepot ini pada dari Banteng ya, udah ketahuan tadi. Aduh, ya udahlah, males berkomentar lagi. Saya tadi udah berkomentar di situ dan menanggapi orang-orang yang seperti ini. Silahkan saja kalian mau pakai cara apa ya, karena masyarakat Indonesia bukan hanya Jabar ya, saya sebut sekarang bukan masyarakat Jabar saja, masyarakat Indonesia sudah mendukung KDM ya. Jadi kalian harap hati-hati, malah kalian akan repot sendiri dan semakin sakit. Ketika sakit sampai lumpuh, sampai
Gitu loh. Jadi jangan sampai kalian pusing-pusing memikirkan hal itu. Biarkanlah seorang gubernur ini sedang bekerja. Ngapain kalian repot-repot? Nanti malah kalian sakit loh. Hayo, siapa yang mau ngobati? Nanti jangan minta uang ke KDM, bawa ke rumah sakit. Ya udahlah, sekiranya cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya, dan tetap waras, jaga kewarasannya ya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.